Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in wala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai metabolisme ini. Shalawat serta salam juga mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu seperti ini. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengertian serta kinerja metabolisme. Adapun materi kali ini akan disampaikan oleh Saudari Sifanisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang metabolisme. Yang pertama ada pengertian dan tujuan. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos atau perubahan. Metabolisme berarti semua reaksi kimia yang terjadi pada suatu organisme. Tujuan dari metabolisme yang pertama, mengkonversi makanan menjadi energi. Yang kedua, mengkonversi makanan menjadi bahan penyusun seperti karbohidrat dan protein. Dan yang ketiga, mengeliminasi limbah metabolis. Reaksi kimia yang terjadi pada metabolisme terbagi atas beberapa lintasan metabolisme, di mana satu senyawa dapat berubah melalui beberapa proses menjadi senyawa lain. Berikut ada dua arah lintasan reaksi kimia organik. Yang pertama ada katabolisme atau penguraian, dan yang kedua ada anabolisme atau pembentukan. Katabolisme adalah reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurangi senyawa organik, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Contohnya adalah respirasi sel atau oksidasi biologi. Yang kedua ada anabolisme. Anabolisme adalah reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun atau sintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Contohnya adalah reaksi fotosintesis. Selanjutnya ada perbedaan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merubah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil, sedangkan anabolisme merubah molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Katabolisme melepaskan energi, sedangkan anabolisme membutuhkan energi. Katabolisme disebut sebagai reaksi eksergonik, sedangkan anabolisme disebut sebagai reaksi endogenik. Enzim berfungsi sebagai biokatalis atau zat yang mampu mempercepat reaksi kimia. Berikut ada struktur enzim, bisa dilihat pada layar. Ini ada sisi aktif enzim, lalu ada substrat, ada kofaktor, dan ada enzim. Adapun mekanisme kerja enzim, yang pertama ada lock and key mekanisme. Pada mekanisme ini, sisi aktif tidak dapat berubah, jadi substrat harus sesuai dengan bentuk sisi aktif enzim. Yang kedua ada induced feed mekanisme. Pada mekanisme ini, sisi aktif dapat berubah sehingga dapat menyesuaikan permukaan substrat. Berikut ada mekanisme umum dari enzim. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, enzim bekerja pada substrat yang spesifik. Yang kedua, konsentrasi substrat berbanding lurus dengan kerja enzim. Yang ketiga, enzim bekerja pada suhu 36 derajat sampai 38 derajat Celcius. Yang keempat, ada inhibitor. Inhibitor terbagi atas inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Dan yang terakhir ada enzim bekerja pada pH tertentu, yaitu 6-8. Terima kasih, sekian penyampaian materi dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan?
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Mungkin bagi para peserta ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mutia Sofindra Pramesti, ingin bertanya, mengapa pada respirasi anaerob itu dianggap merugikan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, apakah masih ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya untuk faktor yang memengaruhi cara kerja enzim itu kan disebutkan poin keempat, kalau nggak salah itu ada inhibitor. Nah, inhibitor itu apa sih? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mutia Sofiandira. Mengapa respirasi anaerob dianggap merugikan? Respirasi anaerob dianggap merugikan karena respirasi anaerob akan menghasilkan zat organik berupa alkohol yang bersifat racun. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Widya Anandita. Apa sih yang dimaksud dengan inhibitor itu? Inhibitor adalah penghambat kerja enzim. Tadi sudah disebutkan bahwa inhibitor terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif artinya inhibitor menempel pada sisi aktif, jadi inhibitornya bersaing dengan substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif itu berarti inhibitor menempel di mana saja, jadi tidak pada sisi aktif. Terima kasih. Baik, apakah sudah jelas? Jelas. Jelas, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 6. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan terutama bagi kita sendiri. Sekian, terima kasih untuk para materi dan juga peserta yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.